Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Harayani. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Langsung saja ke penyampaian materi. Di sini saya tampilkan ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, materi yang saya ambil di sini sesuai dengan silabus SMP kelas 7 semester genap. Kompetensi dasarnya saya ambil dari silabus tersebut. Lalu diharapkan setelah menonton video kali ini, siswa dapat menemukan sifat sudut jika dua buah garis saja dipotong oleh garis lain. Lalu siswa juga dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua buah garis sejajar tersebut dipotong oleh garis transversal. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, saya ingatkan kembali tentang apa sih yang dimaksud dengan garis sejajar dan apa sih yang dimaksud dengan garis transversal. Nah, pertama tentang garis sejajar. Nah, garis sejajar sendiri itu dibentuk minimal oleh dua buah garis, karena tidak mungkin cuma ada satu buah garis sejajarnya dengan garis yang mana lagi. Jadi minimal ada dua buah garis. Akan ada dua buah garis yang sejajar. Dua buah garis tersebut dikatakan sejajar apabila garis tersebut jika diperpanjang tidak akan saling berpotongan. Nah, tapi dengan catatan garis tersebut berada pada bidang yang sama. Nah, karena apabila tidak berada pada bidang yang sama, tidak akan mungkin terjadi garis yang berpotongan, karena yang mungkin terjadi itu adalah garis yang saling bersilangan. Tapi di sini kita akan belajar tentang garis yang sejajar, berarti yang tidak berpotongan. Lalu di sini ada garis transversal. Nah, apa sih itu garis transversal? Garis transversal tersebut merupakan suatu garis yang memotong dua atau lebih garis sehingga menyebabkan garis tersebut terpotong dan menghasilkan dua atau lebih titik potong. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke materi tentang hubungan antar sudut. Nah, di sini kita lebih dikhususkan pada hubungan antar sudut apabila ada dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Garis yang tersebut adalah garis transversal yang telah tadi dijelaskan. Nah, dari atau akibat dari perpotongan tersebut ada hubungan-hubungan yang terjadi, yaitu dinamakan hubungan antar sudut. Itu yang pertama ada sudut-sudut sehadap. Lalu ada sudut-sudut yang berseberangan. Nah, ini sudut-sudut berseberangan dibagi lagi menjadi dua. Ada sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Lalu ada sudut-sudut sepihak yang juga sama dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Dimulai dari materi tentang sudut-sudut yang sehadap. Nah, sudut-sudut yang sehadap bisa kita lihat di sini ada dua buah garis sejajar. Di sini ada dua buah garis sejajarnya, ada garis C dan garis K. Lalu mana yang dinamakan dengan garis transversal? Nah, kita perhatikan bahwa garis transversal, kita ingat bahwa garis transversal merupakan garis yang memotong dan mengakibatkan dua buah titik potong atau lebih. Di sini berarti garis transversalnya adalah garis yang L. Nah, hal tersebut terdapat hubungan, yaitu sudut-sudut yang sehadap. Nah, di sini bisa kita lihat ada sudut A1. Sudut A1 sehadap dengan sudut apa? Nah, di sini kita perhatikan sudut A1 itu sehadap dengan B1. Kenapa bisa dikatakan sudut A1 sehadap dengan B1? Karena jika kita perhatikan bahwa yang garis di sini, bagian sini, jika kita geser ke sebelah sini, akan menutup sudut A1. Itu berarti sudut A1 dan B1 itu besar sudutnya sama. Nah, tapi catatan ini hanya terjadi apabila dua buah garis tersebut sejajar. Yang dipotong tersebut adalah dua buah garis sejajar. Jadi kita lihat bahwa sudut A1 dan B1 itu arahnya sama. Ini arahnya ke sini,
yang A1 juga ke sini. Kita lihat, perhatikan dengan A1 dan A2 itu arahnya berbeda, dan besar sudutnya juga akan berbeda karena tidak saling sehadap. Lalu di sini berarti A1 sehadap dengan B1. Yang A2 arahnya juga sama, A2 dengan berarti B2 karena arah sudutnya sama. Jika kita melihat ke arah yang sama berarti besar sudutnya itu sama. Nah, dan seterusnya A3 dengan B3 lalu A4 dengan B4. Nah, dua tersebut sudah sedikit saya sampaikan bahwa besar sudut A1 itu akan sama dengan besar sudut B1. Nah, kita tadi disampaikan sedikit bahwa jika kita geser garis ini ke arah sini akan sudut B1 itu akan menutupi sudut A1. Jadi bisa dikatakan bahwa besar sudut A1 itu sama dengan besar sudut B1. Itu udah akibat dari sudut sehadap. Tapi itu hanya berlaku untuk garis yang sejajar. Lalu sama juga berlaku untuk A2 dan B2 dan A3 dan B3. Nah, sedikit pengetahuan bahwa sudut A1 sehadap dengan B1. Itu berarti antara sudut A1 dan B1 itu ada hubungan. Kalau ada hubungan, berarti bisa dikatakan atau diistilahkan antara sudut A1 dan B1 itu merupakan pasangan sudut yang sehadap. Begitupun halnya dengan A2 dan B2 merupakan pasangan sudut yang sehadap. Jadi yang di sini merupakan pasangan sudut yang sehadap. Bisa dipahami tentang materi sudut-sudut sehadap. Kita lanjut ke materi tentang sudut-sudut yang berseberangan. Nah, di sini kita lihat bahwa gambarnya masih sama ya. Ada dua buah garis jajar lalu dipotong oleh garis transversal L. Nah, di sini sudut dalam berseberangan itu yang mana? Nah, ini sudut A3. Nah, sudut A3 sudut A3 itu dalam berseberangan dengan sudut B1. Ini daerah, sedikit dijelaskan kembali. Ini adalah daerah 1, daerah A2, ini daerah A3, dan ini daerah A4. Tadi belum sempat dijelaskan. Nah, ini B1, B2, B3, B4. Nah, di sini disebutkan dengan B, ini dengan A. Tapi nanti adik-adik jangan menghafal bahwa A3 dalam berseberangan dengan sudut B1 itu kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu pahami konsepnya, karena nanti bisa saja angka-angka di sini dirubah, ditempatkan di posisi yang berbeda. Misalkan di sini yang satu dipindahkan ke tempat yang dua. Jadi pahami konsepnya bahwa dalam berseberangan itu berarti A3 di sini berseberangan dengan B1 karena ini daerahnya di dalam. Nah, kita dibagi menjadi dua, ada daerah dalam, ada daerah luar. A3 dengan B1, A4 dengan B2. Nah, karena A3 dan B1 merupakan sudut dalam berseberangan, maka besar sudut A3 itu sama dengan besar sudut A1 B1. Maaf. Lalu besar sudut A4 sama dengan besar sudut B2. Nah, ini juga yang sudut A3 dan B1 merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Begitupun dengan A4 dan nanti yang luar berseberangan. Nah, yang luar berseberangan tinggal kita cari daerah yang bagian luar. Bagian luar berarti yang ini. A1 dalam berseberangan dengan A3 yang berseberangan. Nah, B3 terus sudut A2 dengan B4. Nah, itu juga sama, besar sudut A1 sama dengan B3, besar sudut A2 sama dengan besar sudut B4. Nah, antara A3 B1, A4 B2 dan A1 B3 A2 B4 merupakan pasangan sudut yang berseberangan. Ini pasangan sudut dalam berseberangan, dan kalau yang ini pasangan sudut luar berseberangan. Nah, kita lanjutkan pada hubungan bersudut
tentang sudut-sudut sepihak. Nah, di sini gambarnya masih sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada sudut dalam sepihak. Di sini sudut dalam sepihak, berarti yang bagian dalam tapi tidak berseberakan, berarti semuanya di daerah yang sama atau di sisi yang sama. Di sini berarti A3 yang bagian dalam dengan B2. Nah, ini berarti dalam sepihak. Lalu yang A4 dengan B1. Nah, akibat dari hal tersebut, besar sudut A3 ditambah besar sudut B2 itu akan sama dengan 180 derajat. Ini ditambah ini sama dengan 180, ini ditambah ini sama dengan 180. Lalu berlaku juga untuk sudut luar sepihak. Nah, yang A1 yaitu yang bagian luar A1 dengan B4, lalu yang A2 dengan B3. Nah, ini juga merupakan pasangan sudut sepihak. Yang ini pasangan sudut dalam sepihak, yang ini pasangan sudut luar sepihak. Nah, ini juga sama. Besar sudut A1 ditambah besar sudut B4 itu sama dengan 180 derajat. Bisa dipahami tentang materi hubungan antara sudut apabila garis jejak dipotong oleh garis transversal. Itu materi tentang hubungan antar sudut. Lalu kita lanjut ke latihan soal. Masuk ke soal. Di sini kita perhatikan bahwa, nah di sini gambarannya agak sedikit posisinya dirubah, tapi konsepnya tetap sama. Kalau kita putarkan sedikit yang ini ke arah sini tuh gambarnya sama seperti yang tadi. Dan ingat, pahami konsepnya, bukan dihafalkan. Misalkan A1 solid dengan B1, jangan seperti itu, tapi pahami konsepnya. Nah, kita perhatikan bahwa jika ada sudut P2 itu besarnya 100 derajat. Nah, tentukan besar sudut Q4. Ini ada P2, ini Q4. Nah, kita ingat bahwa ini adalah sudut luar berseberangan. Ya, ini di sini, ini di sini, berarti sudut luar berseberangan. Itu berarti besar sudut P2 itu sama dengan besar sudut Q4. Berarti sudut Q4 sama dengan P2 sama dengan 100 derajat. Nah, lalu kita cari besar sudut P4 yang P4. Nah, Q4 udah, P4 yang di sini, Q4 udah, kita cari P4. Nah, kita ingat kembali, kita perhatikan bahwa P4 dari Q4 merupakan pasangan sudut yang sehadap. Otomatis besar sudut P4 itu sama dengan besar sudut Q4. Q4 yang udah kita dapat 100 derajat, berarti besar sudut P4 juga sama 100 derajat. Nah, kita lanjut cari yang sudut Q3. Yang Q3 di sini ada besar sudut, kita perhatikan besar sudut P2 dan Q3. Nah, P2 dan Q3 itu merupakan pasangan sudut luar sepihak. Itu berarti kita ingat bahwa sudut sepihak berarti besar sudut Q3 ditambah besar sudut P2 itu sama dengan 180 derajat. Jadi kita bisa cari besar sudut Q3. Nah, jadi besar sudut Q3 adalah 180 derajat dikurangi 100 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 80 derajat. Nah, lanjut kita cari satu lagi, besar sudut P3. Nah, P3 itu sehadap dengan, perhatikan, saya P3 itu sehadap dengan Q3. P3 sehadap dengan Q3. Berarti besar sudutnya sama karena sama sudut yang sehadap. Besar sudut P3 sama dengan besar sudut Q3. Jadi besar sudut Q4 adalah 100 derajat, besar sudut P4 100 derajat, besar sudut Q3 80 derajat, dan besar sudut P3 adalah 80 derajat. Nah, kita dapat. Lalu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sini agak sedikit lebih ke penerapan.
Nah, di sini gambarnya hampir sama seperti yang di pemaparan materi. Nah, diketahui besar sudut A1 itu sama dengan 3x plus 5 derajat, dan besar sudut B1 sama dengan 5x min 65 derajat. Jadi garis C dan K sejajar menunjukkan besar B4. Nah, besar sudut B4 ini. Kalau B4 kita juga harus cari terlebih dahulu sudut-sudut yang lain untuk menentukan sudut B4. Nah, di sini kita perhatikan bahwa A1 dan B1 itu adalah pasangan sudut yang sahadap. Itu berarti besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1 yang kita masukkan. Nah, dengan operasi aljabar biasa kita peroleh nilai X nya itu adalah 35 derajat. Nah, kayak ini kita belum tahu ya X nya berapa. Kita cari terlebih dahulu nilai X nya dengan persamaan tersebut. Kita dapat X nya itu 35 derajat. Lalu untuk mencari B4 itu kita harus mencari apa terlebih dahulu ya. Nah, kita ketahui bahwa besar sudut B4 ditambah besar sudut A1 sama 180 derajat. Kita perhatikan itu karena A1 dan B4 itu adalah sudut pasangan sudut luar sepihak, jadi sudut B4 ditambah dan sudut A1 itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada persamaan besar sudut A1 yang 3x plus 5, dan kita masukkan nilai X nya. Kita udah dapat nilai X nya, tinggal kita masukkan. Nah, dengan operasi aljabar biasa kita masukkan nilai X nya. Nah, kita dapat besar sudut A1 itu sama dengan 110 derajat. Tinggal kita masukkan ke persamaan di sini. Nah, berarti besar sudut B4 ditambah 110 derajat sama dengan 110 derajat. Lalu kita peroleh bahwa besar sudut B4 itu sama dengan 70 derajat. Nah, lanjut ke saya berikan soal yang penjelasan soal tentang yang jenisnya soal hoax. Nah, di sini ada sebuah gambar, lalu di sini ada keterangannya jika diketahui sebuah bintang dibentuk dari sejumlah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi kita itu sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segi. Sebuah segi 9 terberatur nangkon. Berapakah jumlah besar sudut yang terlihat dengan warna merah muda? Nah, kita garis bawah ini adalah berapakah jumlah besar sudut, berarti bukan hanya yang merah muda ini, berarti kita jumlahkan ke 9 yang merah muda ini. Nah, jadi adik-adik kalau ingin menjawab soal yang di bawah harus membaca soal tersebut dengan teliti, karena ada kata-kata kunci yang apabila kita tidak teliti menjawabnya akan keliru untuk mengerjakannya. Nah, kita bahas satu persatu dan kita pahami setiap perkata misalnya. Nah, sini jika kita ilustrasikan, nah misalkan ini adalah sebuah segi 9 ya. Nah, segi 9 ini besar sudutnya itu 360 derajat, dan di sini 360 derajatnya hampir sama seperti lingkaran karena full 360 derajat. Berarti jika kita potong-potong jurinya sesuai dengan segi 9, berarti besar sudutnya ada 360, kita bagi dengan 9 jadi 40 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh juring tersebut, ini ya juring ya, nah, adalah 40 derajat. Lalu sudah kita dapat besar sudut yang ini adalah 40 derajat. Kita ingat kembali bahwa di sini kita perhatikan ini adalah segitiga sama kaki. Berarti antara sudutnya ini dan sudutnya ini tuh besar sudutnya akan sama, dan besar sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Tinggal kita kurangi dengan 40, berarti sudut yang ini 180 dikurangi 40 derajat. Ini dan ini. Nah, kita itu akan mencarinya besar sudut yang ini terlebih dahulu.
ini kan udah kita dapat 2 ya, tapi berapa sih besar sudut yang satu yang ini? Karena itu segitiga sama kaki, jadi besar sudutnya sama, tinggal kita bagi 180 dibagi 2, jadi besar sudutnya adalah 70 derajat. 70, dan ini juga 70. Lalu ini kita udah dapat, ini udah. Karena kita baca kembali segitiga sama sisi, berarti kita tahu bahwa ini adalah segitiga sama sisi, berarti ke setiap sudutnya itu sama besar. Atau tinggal kita bagi 180 dengan sudutnya ada 3, berarti 180 dibagi 3, 60 derajat. Ini 60, ini juga sama, 60. Nah, karena ini juga sama jurinya, berarti kita juga bisa temukan bahwa ini tuh 70 derajat. Nah, di sini kita akan mencari sudut yang ditandai dengan warna merah muda. Sudutnya ya, bukan daerahnya. Di sini sudutnya yang ditandai dengan warna merah muda, berarti ke sini juga sama. Sudut sampai di sini juga. Kayak di sini adalah sudut. Nanti kita perhatikan. Kalau kita ilustrasikan, ini bentuknya lingkaran, berarti besar sudut daerah ini adalah 360 derajat. Tinggal kita kurangi untuk mencari yang ini. 360 derajat dikurangi sudut-sudut yang ini. Nah, kita dapat sudut yang ditandai dengan warna merah muda itu 100 derajat. Nah, kita tadi dipahami bahwa jumlah besar sudut yang ditandai dengan warna merah muda, berarti jumlahnya dari ke semua sudut, dari satu sudut itu 100 derajat, berarti untuk ini ada segi 9, berarti ya kita kali 9 dikali 100 derajat sama dengan 900 derajat. Jadi jumlah besar sudut yang ditandai dengan warna merah muda tersebut, besar sudutnya adalah 900 derajat. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan dari saya tentang materi hubungan antar sudut, khususnya pada kondisi hubungan antar sudut apabila ada 2 buah garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam penyampaian atau kurang jelasnya penyampaian yang saya sampaikan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.